Gati, sudah bisa recording, Bu? Oke, Sudah, ya, Pak. sudah ya. Iya. Mari kita mulai ujian atas nama Bu Sri Wigati. Iya. Monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak dosen Miftahudin dan Bapak Muhammad Rosikan. Berikut akan kami paparkan RPP dari kami yang telah kami buat. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Sebentar. Mohon maaf Bapak, agak sedikit flu. Ya, silakan lanjut. Untuk RPP yang telah kami susun, pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 4 semester 1, materi pokoknya menghindari akhlak tercela. Kemudian tema dari kami menghindari akhlak tercela melalui kisah salafah. Subtema menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Adapun kompetensi dasar yang ingin kami sampaikan memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah salafah. Yang kedua, mengkomunikasikan cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Selanjutnya untuk indikator, kami mengambil mengetahui sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah salafah. Yang kedua, mengidentifikasi hikmah menghindari sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah salafah. Dan yang ketiga, mendeskripsikan sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah salafah. Adapun tujuan pembelajaran yang kami ingin angkat, dengan adanya pembelajaran tersebut, kami harapkan siswa kami dapat memahami sifat kikir dan kufur nikmat dengan baik. Lalu melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi hikmah menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dengan tepat. Dan setelah mengamati video yang kami sampaikan, siswa dapat mendeskripsikan apa itu sifat kikir dan kufur nikmat dengan benar. Untuk materi pembelajaran, menghindari akhlak tercela yaitu kikir dan kufur nikmat, di mana kikir atau pelit adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Di sini tertuang dalam kisah salafah, di mana salafah adalah sahabat Nabi yang dulunya miskin tetapi gemar beribadah, rajin sholat, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah bersama Rasulullah. Karena keadaan miskinnya, salafah meminta doa dari Rasulullah untuk dijadikan sebagai orang kaya. Lalu dikabulkanlah doa tersebut oleh Rasulullah atas izin Allah. Lalu salafah dibekali sebuah domba oleh Rasulullah yang kemudian domba menjadi banyak dan salafah menjadi orang yang kaya. Namun sangat disayangkan setelah salafah menjadi seorang yang kaya raya dengan domba yang sangat banyak, salafah justru lupa dengan Allah, salafah lupa dengan sholatnya, dan yang paling disesalkan oleh baginda Nabi adalah salafah lupa bahwa harta yang dimilikinya sebagian adalah milik orang miskin yang harus dikeluarkan zakatnya. Namun salafah tidak mau mengeluarkan zakatnya hingga wafat Nabi Muhammad. Salafah belum mau memberikan zakat dari apa yang telah dia miliki. Untuk kufur nikmat yaitu tidak mau bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada salafah. Selanjutnya untuk metode pembelajaran, kami menggunakan pendekatan learning by doing, ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk metodenya. Untuk sumber belajarnya kami ada buku akidah, internet, PPT, dan video, serta lingkungan sekitar. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan.
Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama seluruh kelas. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa, kerapian berpakaian, serta posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru mengucapkan kalimat-kalimat positif seperti yel-yel. Guru bertanya kepada peserta didik tentang materi sebelumnya dan mengkaitkan dengan materi dari kisah Salabah. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang keenam, selanjutnya guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana guru meminta peserta didik untuk mengamati sebuah video. Kemudian peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang video tersebut. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya. Setelah itu peserta didik berdiskusi tentang video bersama kelompok masing-masing, lalu mempresentasikan apa yang telah mereka saksikan melalui video di depan kelas. Lalu guru meminta peserta didik menjelaskan kisah Salabah, dan bersama-sama guru memberikan penjelasan tambahan terkait kisah Salabah. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup, guru memberi penguatan dan kesimpulan beserta peserta didik tentang kisah Salabah. Peserta didik menyalin materi tentang kisah Salabah dalam buku catatan masing-masing. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Dalam RPP ini, aspek penilaian yang kami gunakan yaitu spiritual, di mana pada saat berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, anak-anak kami nilai sebagai aspek spiritual. Yang kedua, memberi dan menjawab salam. Yang ketiga, bersyukur. Aspek sosial yang kami angkat untuk RPP kami ada jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Dan yang selanjutnya adalah tes secara tertulis. Adapun instrumen kami berikan 5 bentuk pertanyaan berupa esai, yang kami harapkan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dapat memberikan jawaban yang dengan tepat sesuai yang telah kami sampaikan. Demikian pemaparan RPP dari kami, Bapak. Mohon bimbingannya, mohon tambahannya apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo kami haturkan Pak Rozikan. Iya Bapak. Bu Sri Wigati. Iya Pak. Ya naikkan sampai atas dulu. Oke. Nah, saya pengen konfirmasi ke Ibu Sri Wigati. Yang pertama terkait dengan kan ada KD di situ. Kan ada KD, ada indikator ya kan. Yeah. Indikator ada mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan. Itu muncul kata-kata mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan itu Ibu peroleh dari mana? Kami peroleh dari yang itu apa namanya, standar dari TPACK yang 4C, Pak. TPACK? Apa namanya, lupa. POK. POK itu apa? Yang di sana terdapat standar untuk indikator di mana pencapaiannya harus sesuai dengan ya, tadi Ibu mengatakan bahwa ada C ya kan? C kan, betul kan? Yeah. C. Nah, itu mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan termasuk C yang keberapa? Untuk mengidentifikasikan C yang keempat, untuk mengetahui C yang ketiga kalau tidak salah. Ya, bukan tidak salah. Ini
ditanya, misalkan itu Oke. mengidentifikasi itu termasuk C yang keberapa? Yang keempat, Pak. C keempat, betul. J, Pak. Sudah dilihat. Sebentar. Ada di itu. Kalau memang apa ya? Kalau memang tidak hafal nanti ditulis di situ nggak apa-apa. Misalkan mengidentifikasi termasuk C berapa. Oh, iya. Ini. Ditampilkan Terus di lanjut, terus Sudah lanjut hafal, Pak. saja. Nggak, lanjut saja. Iya, Nah, sudah hafal, Pak. Maaf, Pak. ya. Kan kalau kita ada ibu mendengar istilah HOTS, Iya, high order apa itu? HOTS itu apa? high order thinking skill, Pak, di mana sebuah metode untuk memancing peserta didik untuk berpikir lebih aktif dan kreatif, berpikir tingkat tinggi, Pak. Itu diterapkan di mana? HOTS-nya itu dituliskan di mana? Di tujuan, Pak. Di mana? Untuk penilaian, Pak, di penilaian di soal-soal pada saat pengayaan atau itu, Pak. Di soal. Iya. Penilaian pada saat penilaian. Penilaian itu ngambilnya dari mana? Penilaian bikin soal itu ngambilnya dari mana? Dari indikator, Pak. Nah, indikatornya berarti harus ada Ada HOT-nya apa tidak? seharusnya memuat kriteria HOTS-nya, Pak. Nah, tuh. Kalau Ibu sudah apa belum itu? Masih di level kurang. Lanjut ke bawah lagi, ke bawah lagi. Saya ingin tahu yang tujuan pembelajaran. Iya, Pak. Ini, Ibu tahu istilah ABCD? Iya, Pak. Apa itu ABCD? A-nya untuk ABCD. Yang D-nya untuk degree, yang A-nya untuk siswa. A itu apa? A-nya untuk audience, behavior, C-nya untuk conditioner dan degree. Nah, A, audience, behavior, condition, dan degree. Yang terakhir ada degree. Nah, itu biasanya yang Ibu pahami itu masuk di mana? Di tujuan materinya, di pembelajaran, tujuan Pak. pembelajaran. Oke, saya tanya, di tujuan pembelajaran sudah seperti itu? Siswa dapat memahami untuk siswanya A-nya, untuk memahami itu behaviornya, audience dengan baiknya degree-nya. Di mana? Iya, satu saja. Contoh satu yang tujuan di atas. Siswa dapat memahami sifat kiker dan kufur nikmat dengan baik. Baik. Itu sudah ABCD apa belum? Sudah, Pak. A-nya yang mana? A-nya yang siswa. B-nya yang mana? Memahami. C-nya yang mana? Sifat kiker dan kufurnya. C-nya conditioner. Dengan baiknya degree-nya. Ya, C-nya di mana? C-nya belum ada. Ada, berarti itu benar apa salah? Salah, Pak. Oke, lanjut. Nah, Ibu kalau mengajar itu pendekatannya apa? Kalau ngajar untuk apa namanya? Untuk ini mengembangkan, menyesuaikan biar pembelajaran itu sesuai dengan indikator, kan berarti harus ada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan yang Ibu laksanakan, yang Ibu rencanakan tuh apa? Secara langsung, Pak. Apa? Pendekatan learning by doing. Learning by doing itu apa? Pembelajaran secara langsung. Pembelajaran contoh seperti apa? Menjelaskan secara langsung dan memberikan contoh video secara langsung kepada peserta didik, Pak. Itu langkah-langkah learning by doing apakah sudah tersampaikan di langkah-langkah kegiatan pembelajaran? Belum, Pak.
Itu harusnya sehingga tidak. Ini apa? Kegiatan inti apa? Stop dulu. Kegiatan inti apa ini? Hanya mengamati video. Nggih. Itu. Secara garis besarnya. Peserta Apa didik mengamati video. intinya kalau di kegiatan inti itu sudah masuk learning by doing apa belum? Sudah Pak, guru kan menjelaskan secara langsung Pak. Secara langsung. Nggih. Hanya secara langsung itu saja. Nggih. Tapi langkah-langkahnya, ada enggak langkah-langkah yang khusus learning by doing? Seharusnya dijelaskan langkah-langkahnya, siswa mendengarkan seperti itu Pak. Oke. Terus lanjut. Media sekarang. Ibu tahu media? Iya Pak. Apa itu media Alat pembelajaran? yang digunakan untuk pembelajaran Pak. Contohnya seperti apa? Media yang kami gunakan seperti teknologi laptop yang kami gunakan Pak. Laptop. Iya. Laptop itu apa? Media Pak. Internet untuk media. Bahan untuk kita mencari materinya Pak. Materinya itu apa alat itu ya? Media. Nah, media itu bukan laptopnya, tapi apakah harus laptop kan? Media, ya kan? Mungkin bisa. Buku itu sumber belajarnya. Sumber belajarnya, medianya ini apa? Medianya harus jelas. Apakah menggunakan video apa, menggunakan apa itu? Kalau TPA ada istilah TPACK ya. Tahu TPACK? Teknologi TPACK, teknologi pedagogikal, TPA. CK-nya apa? Teknologi pedagogikal. A-nya nomor Pak. Nah, itu harus hafal, jangan sampai tidak hafal, penting itu ya kan. Harusnya tahu apa itu menggunakan TPACK, medianya apa, sumbernya apa, TPACK ya. Walaupun bisa menyebut, ya walaupun bisa menyebut, tapi tidak tahu. Oh ini apakah sumber belajarnya, media belajarnya itu sudah basis TPACK apa belum? Nah ini harus difahami ketika itu paham akan paham. Tapi kalau TPACK tidak tahu ya nulis ini apakah TPACK apa belum saya ya kan seakan-akan hanya sekedar apa ya ikut-ikutan tapi tidak di setting yang betul. Oh ini loh saya menggunakan sumber belajar, ini loh media saya itu sudah basisnya teknologi misalkan seperti itu. Itu ya Bu Sri Wigati. Iya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Kami kembalikan ke Pak Miftah. Monggo Pak Miftah. Baik. Baik Bu Sri Wigati, Halo, pernah Pak. mendengar istilah taksonomi pembelajaran Bu? Misalnya taksonomi Bloom, pernah mendengar apa tidak? Pernah Pak. Ya, taksonomi Bloom itu bahwa pendidikan itu diarahkan pada 3 ranah, yakni apa Bu? Taksonomi Bloom. Nah, itu ada 3 ranah pendidikan, apa saja itu? Lupa Pak. Ranah kognitif. Kognitif pedagogik. Oh. Nah, itu dipelajari Bu, itu soal-soal UP Bu. Ranah kognitif, ranah afektif, ranah apa satu lagi? Kognitif, afektif, emosional. Oh, kok emosional. Afektif itu ya emosional. Anjir. Psikomotorik ya. Anjir. Terus nanti yang langkah kognitif itu tingkatnya apa saja, C1 sampai C6 ya kan? Anjir. Terus yang afektif itu apa saja isinya, yang psikomotorik apa saja isinya. Masih bisa nggak kalau saya menjelaskan tadi, mengulang lagi C1 apa, C2 apa, C3 apa, C4 apa, C5, C6 apa, bisa nggak Bu?
Batin, Pak. Kalau C1 mengetahui, pengetahuan. C2, kalau C2 keterampilan. oh, kok keterampilan, dong kita bicara pengetahuan kok. Bukan bicara keterampilan. No. Yang C2 apa? Nah, nanti dihafal lagi ya, Bu. Iya, Pak. Oke, C2, pemahaman. Lalu naik lagi, C3 apa? Penerapan. C4 Nah, itu analisa, semua masih menganalisa. satu. Terus C4 analisa. C5 sintesa, C6 evaluasi. Nah, yang hot itu yang C4 sampai C6 setidak-tidaknya. Walaupun ada yang bilang C4 itu belum hot ya. Tapi secara umum dinyatakan C4, C5, C6 itulah yang hot, yang C1, 2, 3 itulah yang lot. Oke. Nah, di tujuan pembelajaran, di indikator tuh masih didominasi lot apa hot, Bu? Hot. Di tadi. Oh, ya RPP Ibu di tujuan pembelajaran di indikator itu masih didominasi lot apa hot? Lot, Pak. Lot. Yang dituntut lot Hot, apa hot? Pak. High thinking, ya, Pak. Berarti kan belum dipenuhi ya, hotnya masih lot semua ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Selanjutnya Ibu bawa Al-Quran di situ. Sekarang Pak, saya ambil sebentar. Oh, enggak usah lah. Pakai HP, Pak. Ya, coba dibuka surah Yusuf ayat 3 sampai dengan 6. Iya, Ketemu Pak. belum? Iya, Pak. Surat Yusuf ayat 3 sampai 6. Sampai 6. Ya. Masih loading, Pak? Ya, coba dibaca. Ayat 3 sampai 6. Ya. Masih loading sebentar, Pak. Saya kembalikan dulu. Surat Yusuf. Lafal surat Yusuf. Ya. Ketemu? Iya, Pak. Ya, silakan. Ya. Ketemu yang ayat 3, Pak. Al-Qur'annya tidak tersedia. Ada. Gini saja, ambil Quran dulu. Ya, saya tunggu, jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama. Iya. Sampun, Pak. Ya, silakan dibuka surat Yusuf ya, surat ke-12 ayat 3 sampai 6. Iya, Pak. Surat Yusuf.
Surat Yusuf itu surat ke-12. Nggih. Surat ke-12. Ayat 1 3 sampai sampai 6. 3 sampai 3 sampai 6. 3 sampai 6. Nggih, Pak, sampun ketemu, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abwaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Shadaqallahul azim. Bu Sriwigati membaca Al-Qur'annya harus belajar lagi. Nggih, Pak. Grogi, Bu Pak. Sriwigati, ini bukan soal grogi, banyak Pak. keliru. Bacaan Qur'annya banyak keliru. Nggih, Pak. Kalau kelirunya bukan keliru khofi lagi, tapi keliru jali. Keliru yang fatal banyak. Nah, sebagai guru, apalagi guru akidah akhlak, wajib untuk belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar. Nggih, Pak. Nggih? Nggih, Pak. Nggih. Baik, ujian atas nama Bu Sriwigati saya nyatakan selesai. Boleh meninggalkan room ini, silahkan. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Mohon undur diri, Pak. Nggih. Recordnya kemana nggih? Stop share.